virus itu pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah. Rasulullah menjawab tentang corona, tentang virus, tentang wabah tersebut dengan jawaban yang luar biasa. Kata Rasulullah, annahu kana adzaban yab'atsuhullahu ta'ala 'ala may yasha. Wabah virus itu adalah satu siksaan, satu azab yang Allah kirimkan terhadap orang yang Allah keresakan, terhadap orang yang Allah kehendaki, siapa saja, entah itu orang soleh, entah itu orang yang tidak soleh, orang mukmin ataupun orang yang tidak beriman sekalipun. Namun perbedaannya, tatkala wabah itu sampai terhadap orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, maka wabah itu menjadi rahmah. Semakin besar, semakin banyak kasih sayang Allah yang Allah berikan terhadap orang-orang mukmin. Maka jika kita semua ingin menjadikan wabah ini, pandemi ini, kita jadikan sebagai rahmah, maka ada dua cara kata Rasulullah. Pertama, yaqa'u fi ta'uni fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Jika wabah itu sudah sampai terhadap negara kita, sudah sampai terhadap kampung kita, daerah kita masing-masing, yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban, maka hendaknya kita berdiam diri di tempat masing-masing. Ini amanat Rasulullah. Maka tatkala ada orang yang menentang terhadap kebijakan pemerintah, lockdown, PPKM ataupun yang lainnya, maka sesungguhnya kata Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak melaksanakan tata cara tersebut, maka sungguh dia telah melanggar aturan Rasulullah. Para kawan-kawan yang saya hormati, berdiam diri melaksanakan PPKM, anjuran pemerintah ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum syariat. Akan tetapi justru PPKM ini adalah salah satu perintah yang Rasulullah perintahkan terhadap kita semua. Kemudian cara yang kedua, setelah kita diam di tempat masing-masing, sabiron muhtasiban, dengan sabar dan melaksanakan tata cara ubudiyah yang baik dan benar, kita tingkatkan ubudiyah kita terhadap Allah dengan adanya PPKM ini. Kemudian yang kedua, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Yang kedua, hati kita wajib meyakini bahwa setiap virus itu hanya datang, hanya mewabahi terhadap orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka jika si A ini nasib dan takdirnya tidak ditentukan oleh Allah untuk terkena virus, maka orang tersebut akan kebal dan tidak akan pernah terkena virus. Nah, masalahnya kita kan tidak tahu siapa saja yang Allah tentukan yang terkena virus. Maka cara yang terbaik yang Rasulullah sampaikan, tetap tinggal di tempat masing-masing. Maka PPKM yang kita laksanakan secara bersama-sama atas landasan dan anjuran pemerintah, maka kita dukung secara maksimal, kita sampaikan terhadap santri-santri kita, terhadap jamaah kita untuk melaksanakan PPKM tersebut, karena PPKM itu adalah salah satu anjuran yang dianjurkan Rasulullah. Ajarkan terhadap santri kita untuk tidak mencaci, untuk tidak menyalahkan orang lain, untuk tidak menyalahkan pemerintah. Maka kalau kita tarik hadis ini, kita kiaskan terhadap pemerintah, siapa saja yang melanggar aturan pemerintah tentang PPKM ini, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut seolah-olah dia itu sudah melanggar aturan Rasulullah. PPKM ini sudah difikirkan terhadap orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Maka kita tinggal melaksanakan dan ajarkan terhadap santri. Lantaran kan kita santri, kita mengkaji hukum agama, apakah layak
lisan yang kita gunakan untuk mengajar agama, lisan yang kita gunakan untuk memahami, untuk menyampaikan kaidah syariah, lisan tersebut juga yang dipakai untuk mencaci, untuk menyalahkan, untuk untuk mencaci pemerintah, untuk mencaci orang lain. Saya kira kita ada di makom masing-masing, maka jikalau kita makom ada di santri untuk mengkaji, maka kajilah hukum-hukum tersebut dengan baik dan benar serta bijak. Jangan sampai santri-santri kita itu menjadi santri-santri yang pembangkang, yang merasa hebat, yang merasa benar dan menyalahkan aturan atau argumentasi orang lain.